Bukan hanya beras yang dioplos, terungkap handphone oplosan saat Menteri Perdagangan menggerebek ruko pabrik handphone rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina, dirakit menjadi handphone baru dan dijual via online. Di ruko 3 lantai yang berlokasi di perumahan Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat inilah sindikat penjualan pemalsuan handphone rekondisi beroperasi. Terungkapnya penjualan ponsel rekondisi ini berawal dari keluhan masyarakat saat membeli handphone merek terkenal dengan harga murah melalui marketplace. Menteri Perdagangan Budi Santoso melihat tempat perakitan handphone yang berada di lantai 3, sementara lantai 2 digunakan untuk mengemas handphone dan lantai 1 untuk mengirim barang. Ruko yang telah beroperasi selama 2 tahun ini suku cadangnya berasal dari handphone rusak asal Cina yang diimpor secara ilegal melalui perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu mereka memproduksi handphone rekondisi sebanyak 5.100 unit dengan berbagai merek. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang ini, yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Total kerugian dari praktek penjualan handphone palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini terkait pabrik ponsel rekondisi, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura yang kini berada di pabrik ponsel rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Wenda, ya apa masih ada perangkat ponsel rekondisi yang tersisa di sana pasca digerebek oleh Menteri Perdagangan, Wenda? Ya, halo, selamat siang Desvita dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasanya saat ini saya sedang berada di sebuah ruko 3 lantai yang memang kalau nampak dari depan ini tidak seperti pabrik handphone ya. Jadi bahkan masyarakat pun tidak mengetahui adanya aktivitas di dalam ruko ini. Namun memang saat ini masih banyak handphone rakitan yang masih ada di dalam gedung ini, dan saya akan mengajak Anda, Desvita dan juga pemirsa, untuk melihat seperti apa proses rakitannya. Maaf, maksud kami bentuk rakitannya ada ini. Bisa dilihat Desvita dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan handphone rakitan. Jadi modusnya spare partnya ini diambil dari Cina melalui akses gelap di Batam, lalu dirakit di sini menjadi ponsel-ponsel merek baik dari Cina, Korea, bahkan ada juga merek global seperti dari Amerika. Dan kembali bisa dilihat Desvita dan juga pemirsa, beginilah. Dan sebetulnya di sini tidak hanya handphone saja yang dirakit, tapi juga berbagai macam aksesoris, mulai dari charger, kabel data, terus ada juga casing handphone. Dan saya akan mengajak Anda juga, Desvita dan juga pemirsa, untuk melihat seperti apa handphone yang sudah jadi dan siap diedarkan di pabrik ini. Dan disinilah Desvita dan juga pemirsa, ini merupakan handphone yang memang sudah jadi, ini tinggal dikemas. Dan banyak sekali ini berbagai merek ada di sini, Desvita dan juga pemirsa. Dan ini merupakan handphone yang sudah di packing, dan ini yang sudah siap diedarkan, Desvita. Memang kalau dari luar ini tidak terlihat seperti bisa dikatakan handphone oplosan ya. Namun siapa sangka di dalamnya ini merupakan handphone rakitan. Ini handphone bekas yang dirakit ulang mengambil spare part dari Cina. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita sudah bersama dengan salah satu penyidik dari Kemendak. Kita akan ngobrol langsung dengan halo, selamat siang Bapak. Ya. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Riki. Oke, Pak Riki ini sebagai penyidik dari Kemendak? Iya, betul, sebagai penyidik dari Kemendak. Oke. Baik Pak, boleh diceritakan mungkin bagaimana sih awal mula ini tempat ini tuh diketahui gitu Pak? Awal mulanya tempat ini diketahui itu dari online, terus kami melakukan penyidikan lebih lanjut, terus ditemukanlah tempat ini. Setelah kita lakukan pengawasan, ternyata tempat ini itu adalah tempat perakitan handphone yang bekas, terus dikemas ulang menjadi handphone baru gitu. Dan inilah barang-barang yang siap untuk dijual
Baik Pak, ini handphone sebetulnya kan tidak bisa digunakan jika tidak ada IMEI gitu ya. Nah lalu untuk IMEI-nya ini sendiri ini seperti apa sih Pak? Kenapa bisa handphone ini bisa digunakan di Indonesia? Jadi modus para pekerja di sini atau pelaku usaha, jadi menginjek IMEI. Jadi di sana tadi di ruangan sebelah itu ada alat untuk menginjek IMEI-nya sendiri gitu. Jadi barangnya itu handphonenya langsung diinjek. Dan beberapa merek bisa diinjek IMEI-nya gitu, dimasukkan, jadi bisa bilang dipalsukan IMEI-nya. Oke. Lalu saat ini untuk proses hukum lebih lanjutnya akan ada proses hukum apa sih Pak ke depannya? Nah ini sebagai bentuk dari tindak lanjut, nanti kami juga sedang melakukan penyidikan terhadap pelaku usahanya, dan ini sedang dalam proses penyidikan gitu. Baik Pak, terima kasih untuk informasi dan waktunya. Ya seperti itu Desvita dan juga pemirsa, memang banyak sekali kejanggalan yang terjadi ya di pabrik handphone rekondisi ini, mulai dari barang-barang yang bisa masuk secara ilegal, bahkan nomor IMEI yang bisa digunakan di Indonesia gitu. Dan saat ini memang masih dalam proses penyidikan lebih lanjut, dan namun tentunya tempat ini sudah dalam pengawasan oleh Kemendak dan sudah tidak beroperasi lagi. Sementara demikian, Desvita. Ya, baik Wenda Nura, terima kasih atas informasinya yang melaporkan langsung dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kita akan tunggu terus update-nya dan selamat bertugas kembali Wenda. Anda masih di iNews yang bersama saya Desvita Bionda. Pemirsa, Barreskrim Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. Sebanyak 201 ton beras kemasan 5 kg disita. Beras kemasan 5 kg baik premium maupun medium disita sebagai barang bukti. Hingga saat ini Polri mengklaim telah menemukan 3 produsen dan 5 merek beras yang ditemukan menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Polisi juga telah menggeledah kantor gudang produsen beras PT FS Jakarta Timur, Subang, dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Kita lakukan penelusuran bekerja sama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari